Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi di pelajaran kimia untuk kelas 11. Kali ini kita akan membahas bab tentang titrasi asam basa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal. Langsung ke soal pertama. Berapakah volume larutan NaOH 0,1 molar yang diperlukan untuk menetralkan 50 ml larutan H2SO4 0,5 molar? Nah, bab tentang titrasi yaitu penetralan di mana terjadinya titik ekuivalen itu ketika mol asam sama dengan mol basa. Mol asam sama dengan mol basa. Mol basa begini ya. Nah, mol asam, mol sama dengan molaritas kali volume kali valensi. Sama dengan molaritas kali volume kali valensi. Asamnya memang menggunakan asam H2SO4 di mana molaritasnya sama dengan 0,5. Volume yang dipakai H2SO4-nya ada 50 ml, valensinya H2SO4 karena hanya ada 2 berarti valensinya 2. Sama dengan molaritas untuk NaOH yaitu 1 molar kali volumenya ditanyakan valensi NaOH karena OH-nya ada 1 berarti valensinya 1. Nah, dari sini bisa kita hitung molaritas volume untuk NaOH didapatkan sama dengan volume sama dengan 0,5 kali 2, 1 kali 50, 50 dibagi 1, 50. Berarti volume NaOH yang digunakan sebesar 50 ml. Oke. Selanjutnya, berapakah konsentrasi 5 ml HCl yang dapat dinetralkan oleh 20 ml larutan BaOH2 0,001 molar? Nah, ini masih menggunakan rumus yang sama di mana mol asam sama dengan mol basa. Mol asamnya menggunakan HCl, molaritas kali volume kali valensi. Molaritas kali volume kali valensi. Nah, molaritasnya untuk HCl sebesar berapakah konsentrasinya berarti ditanyakan ya. Volumenya HCl 5 ml, kemudian valensi HCl karena H+-nya 1, valensinya 1. OH-nya untuk BaOH2 molaritas yang dipakai yaitu 0,001 kali volume yang dipakai 20 ml kali valensi BaOH2 karena OH-nya ada 2 berarti valensinya 2. Maka dari sini didapatkan bahwa molaritasnya sama dengan 0,004 per 5 sama dengan 0,008 molar. Oke, dari sini cukup dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan gram kalsium hidroksida yang diperlukan untuk menetralkan 10 ml larutan HNO3 atau asam nitrat 0,05 molar jika diketahui ArCa sekian, O sekian, dan H sekian ya. Oke, ini juga masih menggunakan rumus yang sama yaitu molaritas asam, volume asam, valensi asam sama dengan M basa kali volume basa kali valensi basa. Molaritas asam HNO3 sebesar 0,005 molar. Volumenya dipakai 10 ml, valensi HNO3 1 ya, sama dengan molaritas untuk CaOH2 belum diketahui. Nah, di sini bisa kita hitung bahwa molaritas kali volume itu sama dengan mol ya. Mol kali valensi untuk CaOH2 yaitu 2. Maka mol untuk basanya sama dengan 0,25 milimol karena volumenya pakai mililiter. Nah, setelah itu kita bisa menghitung massa CaOH2 karena sudah didapatkan molnya. Massa sama dengan mol kali mR. Nah, molnya sama dengan 0,25 mol, mR-nya bisa kita hitung, Ca-nya 40, O 16, H 1 berarti 40 ditambah dengan
17 kali 2 34 sebesar 74 ya. Sama dengan 18,5 gram miligram ya. Karena ini milimol. Nah, 18,5 miligram sama dengan 0,0185 gram. Oke, gitu ya. Kemudian soal yang selanjutnya, tentukan konsentrasi NaOH 050 ml yang dapat dinetralkan oleh larutan H2SO4 0,1 molar sebanyak 10 ml. Nah, dari sini ini juga masih menggunakan rumus yang sama ya, bahwa mol H+ sama dengan mol OH-. Mol H+ nya dari H2SO4, larutan H2SO4 0,1 molar dikali volumenya 10 kali valensinya 2 sama dengan NaOH nya molaritasnya ditanyakan, volumenya 50, valensinya 1, maka dapat dihitung molaritasnya sebesar 0,1 kali 10 1 ya, 2/50 sama dengan 0,04 molar. Oke, bisa dipahami ya. Soal selanjutnya, campuran NaOH dan KOH padat yang masanya 4,8 gram dapat menetralkan 100 ml larutan HCl 1 molar. Berapa gram massa NaOH dan KOH dalam campuran tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini agak panjang sedikit ya. Oke, tapi masih menggunakan rumus yang sama untuk yang pertama kali. Berarti ini kan bahasanya ada 2 NaOH dan KOH dengan massa 4,8 gram dicampur dengan HCl 1 molar. Nah, valensi asam kali molaritas asam kali volume asam sama dengan valensi basa kali molaritas basa kali volume basa. Maka valensi untuk asam sama dengan 1, konsentrasinya 1, volumenya yang dipakai adalah 100 ml. Basa NaOH dan KOH itu valensinya juga 1 ya. M kali B itu sama dengan mol basa sama kali 1 B-nya ya. Dapat dihasilkan mol untuk basanya sama dengan 100 milimol atau sama dengan 0,1 mol. Nah, 0,1 mol ini adalah mol untuk NaOH dan mol untuk mol B sama dengan mol untuk NaOH plus mol untuk KOH. Nah, jika dimisalkan, misal massa untuk NaOH sama dengan X, maka massa untuk KOH sama dengan 4,8 gram men X gram. Ini ya. Nah, dari sini bisa kita hitung bahwa N untuk NaOH sama dengan X per 40 ya. Kemudian mol untuk KOH sama dengan 4,8 men X per KOH. MR nya berapa? 56 ya. Oke, dari sini bisa kita hitung bahwa karena total molnya sama dengan 0,1 mol, 0,1 mol sama dengan X per 40 plus 4,8 min X per 56. Jadi sama dengan 2. X nya nanti bisa dihitung, berarti ketemunya nanti kurang lebihnya sama dengan 2 gram ya. Nah, 2 gram ini berarti miliknya massa untuk NaOH. Berarti massa untuk KOH sama dengan 4,8 gram min 2 gram sama dengan 2,8 gram.
Oke. Ini massa untuk NaOH sebesar 2 gram, kemudian massa untuk KOH sebesar 2,8 gram. Pahami ya. Kemudian soal selanjutnya tentang magnesium hidroksida atau MgOH2 dikenal sebagai bubur magnesia yang dapat dibentuk dari reaksi antara larutan natrium hidroksida dengan larutan magnesium klorida. Berapa mililiter larutan natrium hidroksida 0,3 molar yang diperlukan agar tepat habis bereaksi dengan 75 ml larutan magnesium klorida 0,2 molar? Berapa gram magnesium hidroksida maksimum yang dapat dihasilkan jika sudah diketahui AR-nya sebagai berikut? Nah, jadi reaksi yang terjadi di sini kita bisa menghitung dulu mol NaOH-nya. Mol NaOH sama dengan molaritas kali volume sama dengan 0,3 molar kali kita nggak tahu volumenya untuk NaOH berapa kan, mililiter, sama dengan 0,3 X ya, milimol. Kemudian mol untuk si MgCl2 sama dengan molar kali volume sama dengan 0,2 molar kali volume yang dipakai sebesar 75 mili sama dengan 15 milimol. Nah, dari soal bisa direaksikan bahwa NaOH natrium hidroksida ditambah dengan MgCl2 maka akan menghasilkan MgOH2 plus NaCl. Oke, kita setarakan ya, Cl-nya 2, di sini kasih 2, di sini kasih 2 juga. Oke, kita bikin stoikiometri larutannya, mula-mula reaksi sisa. Oke, nah mula-mula NaOH yang dipakai sebesar 0,3 X, MgCl2 nya sebesar 15 milimol. Nah, agar tepat habis bereaksi maka NaOH dan MgCl2 nya kan harus habis kan. Jadi di sini katakanlah di sini 0,3 X, sini 0,15 X ya. Sini belum ada, sini belum ada. Maka di sini juga 0,15 X ya. Di sini 0,3 X. Nah, ini habis bereaksi, kemudian ini 15 min 0,15 X, kemudian ini ada 0,15 X, ini 0,3 X, begitu ya. Nah, karena harus habis bereaksi semuanya, maka di sini harus habis juga ya. Jadi 15 min 0,15 X sama dengan 0. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa 15 sama dengan 0,15 X. Maka X sama dengan 15 per 0,15 sama dengan 100 ml. Jadi volume NaOH yang dipakai sebesar 100 ml, begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Cuplikan yang mengandung K2O dengan Mr sama dengan 94 bermassa 18,8 gram dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 1 liter. Jika 25 ml larutan tersebut dapat dinetralkan oleh 30 ml larutan H2SO4 0,1 molar, maka kadar K2O di dalam cuplikan tersebut adalah titik-titik. Oke, K2O itu merupakan oksida basa ya. Jadi jika direaksikan dengan air maka akan menghasilkan larutan basa KOH dengan reaksi sebagai berikut.
Reaksinya yaitu K2O ditambah H2O akan menghasilkan 2 KOH. Ini ya. Nah, dalam neutralisasi itu kan dia akan berlaku untuk mol H+ sama dengan mol OH minus. Nah, jadi molaritas kali volume kali valensi sama dengan molaritas kali volume kali valensi. Ini ya. Nah, kita masukkan molaritasnya untuk H+-nya sama dengan 0,1 ya. Basanya 0,1. Ini untuk asamnya dulu. 0,1 molar, volume yang dipakai sebesar 30 ml, valensinya 2. Kemudian untuk basa itu dipakai molaritasnya kita belum tahu berapa molaritas basa kali volume basa yang dipakai sebesar 25 ml ya. Jadi bisa dihitung bahwa molaritas basa yang digunakan sebesar 6/25 sama dengan 0,24 molar. Ini molaritas untuk basa. Nah, kemudian NKOH atau mol untuk KOH itu kan sama dengan M kali V, sama dengan 0,24 kali 1 liter, sama dengan 0,24 mol. Nah, jadi mol untuk KOH itu K2O sama dengan setengah kali 0,24 mol. Dari reaksi sini ya, 0,24 mol. Maka dihasilkan molnya untuk K2O sama dengan 0,12 mol. Jadi dari sini bisa dihitung massa untuk K2O sama dengan mol kali mR sama dengan 0,12 kali 94 karena mR nya udah tahu 94 ya, sama dengan 11,28 gram. Maka kadar bisa dihitung sama dengan massa K2O per massa cuplikan kali 100%. Begitu ya. Massa K2O nya 11,28 gram, massa cuplikannya 18,8 gram kali 100%. Oke. Maaf ya. Maka bisa didapatkan hasilnya sama dengan 11,28 per 18,8 kali 100%, kurang lebihnya 60%. Oke, sekian materi untuk literasi asam basa dengan latihan soal. Apabila ada salah, mohon maaf ya. Silakan kalian koreksi dengan menuliskan di kolom komentar. Saya cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.